حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita membahas tentang bacaan sholawat. Dalam bahasa Indonesia itu selawat. Jadi biasakan mendengar sholawat atau selawat. Jadi kalau kita tanya, yang baku mana? Selawat. Tapi kalau pakai bahasa Arab, sholawat. Nah, para jamaah, ada pertanyaan dari masyarakat. Bacaan sholawat itu kan banyak. Dari sekian macam bacaan sholawat itu, mana yang paling utama? Ya, mana bacaan sholawat yang paling utama? Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keistimewaan membaca sholawat secara umum? Dan kapan kita disunahkan membaca sholawat? Itu yang akan kita bahas malam ini dalam durasi waktu sekitar setengah jam hingga 40 menit. Para jamaah, sebagai kaum muslimin, kita ini diwajibkan membaca sholawat. Artinya kalau kita tidak mau membaca sholawat, itu tidak dianggap umat Islam. Setiap hari kita sebenarnya sudah membaca sholawat. Di dalam sholat, kita sudah membaca sholawat. Nah, kemudian nanti disunahkan pada event-event yang lain. Berdasarkan firman Allah, surat Al-Ahzab, ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, ayat ini merupakan dalil petunjuk bahwa kita itu sangat-sangat dianjurkan membaca sholawat. Nah, apa sih istimewanya membaca sholawat? Ada beberapa hadis yang akan kita tampilkan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Yang paling banyak membaca solawat.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para jamaah, hadis ini jelas menunjukkan bahwa semakin sering membaca sholawat, tentu dengan tulus maksudnya ya, maka itu akan dijamin besok pada hari kiamat menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi. Sangat dekat dengan Nabi. Beberapa ulama termasuk Syu'aib Al-Arnaud dalam Sahih Ibnu Hibban, Bitahqiq Syu'aib Al-Arnaud, dan juga Albani memang sempat menilai hadis ini lemah. Tapi di beberapa kitab lain, Albani sendiri menilai hadis ini hasan li ghairihi. Artinya masih bisa kita jadikan pedoman. Jadi kalau ada hadis itu hasan, itu masih bisa dijadikan dalil. Ada 3 peringkat utama, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau sahih jelas ulama sepakat, hasan termasuk yang boleh dijadikan dalil. Hadis yang kedua tentang keutamaan membaca sholawat. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asy'ran." Barang siapa bersolawat atasku 1 kali saja, Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maksudnya sederhananya, jadi kalau kita baca 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali, maka Allah akan merespon bersolawat kepada kita. Kalau kita bersolawat itu mendoakan Nabi, kalau Allah bersolawat artinya mencurahkan rahmat untuk kita sampai 10 kali lipat. Ini menunjukkan betapa utamanya, betapa tingginya nilai bacaan sholawat itu. Karena itu maka sebaiknya kita juga sering membaca sholawat ini. Para jamaah sekedar untuk percontohan barangkali bisa dijadikan sebagai petunjuk. Saya pribadi kalau perjalanan pagi atau menuju ke tugas saya ini orang Sidoarjo, tempat tugas saya di Winson Ampel, Gunung Anyar. Ya, sehingga saya akan melewati, kalau lewat tol Waru, kemudian turunnya di Tambak Sumur. Nah, mohon maaf ini, semoga tidak ada respon buruk. Saya membiasakan dari rumah sampai Waru itu membaca kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Nabi sangat menganjurkan supaya kita memperbanyak bacaan ini. Nah, dari Waru, pintu gerbang Waru ke Tambak Sumur, saya baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang sampai yang sama dengan innaka hamidum majid. Itu yang saya praktekkan dalam kerangka memahami dan mengamalkan hadis-hadis ini. Karena betapa pentingnya, betapa tingginya nilai membaca sholawat. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Jahdami dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, "Man shalla alayya aw sa'alali al-wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih kata Albani. Para jamaah, kita kan kalau habis dengerin azan, nah itu kan diantara baca sholawat dan ada doa memintakan wasilah. Allahumma rabbani da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Di sini wal fadilah. Nah, siapa yang suka baca ini, kata Nabi, besok akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Maka biasakan membaca doa setelah azan. Baik.
Nah, sekarang mari kita lacak lafadz bacaan sholawat yang utama dan macam-macamnya. Ada beberapa redaksi atau lafadz sholawat yang bisa dibaca kapan saja dan saat memungkinkan. Adapun sebaik-baik sholawat, sebaik-baik lafadz atau bacaan sholawat adalah yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Istilah saja ya. Sholawat Ibrahimiyah, yakni bacaan sholawat yang di dalamnya menyebut nama Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Nah, itu. Nanti kita berikan contoh. Seorang ulama bernama Ibnu Abi Layla mengatakan, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah, kemudian beliau berkata, maukah kamu aku berikan hadiah yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku berkata, ya mau, hadiahkanlah kepadaku. Maka beliau berkata, sa'alana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqulna, ya Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Qala, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti 2 kali itunya ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti innaka Hamidum Majidnya 2 kali yang redaksi ini. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita artikan yang satu ini, kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana cara berselawat kepada kalian, wahai Ahlul Bait? Karena Allah sudah mengajari kami bagaimana cara mengucapkan salam. Maka beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, ya, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ada nama Nabi Muhammad dan keluarganya, ada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan seterusnya. Kita sudah terbiasa membaca ini. Ya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, beberapa ulama berkomentar. Di antaranya Imam As-Sakhawi. Beliau wafat tahun 902 Hijriah. Sekarang 1447. Jadi ya berapa 500 tahun mungkin ya. Nah, beliau menerangkan istadalla bi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam bil ashabi kaifiyatas shalah alaihi ba'da su'alihim annaha afdalul kaifiyat li'annahu la yakhtarul nafsi illa al-ashrafa wal afdola. Pengajaran Nabi kepada para sahabatnya tentang cara bersolawat kepada beliau setelah ditanya, ini menunjukkan bahwa solawat tersebut adalah solawat yang paling utama cara membacanya. Karena beliau tidak memilih untuk diri beliau kecuali yang paling mulia dan yang paling utama. Jadi ini penjelasan setelah menerangkan tentang hadis tadi, bahwa sholawat yang ada sebutan selain nama Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, itu adalah sholawat yang paling utama. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim juga menerangkan, wa akmalu ma yusalli alaihi bihi. Ini jelas, yang paling sempurna. Wa akmalu ma yusalli alaihi bihi wa yasilu ilaihi hiya as-salatu al-Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Kama 'allamahu ummatahu ayusallu alaihi fala salata alaihi akmalu minha wa in tahadlaqa al-mutahadliqun. Salawat yang paling sempurna, akmal. Jadi menurut beliau Ibnu Qayyim ya, salawat yang paling sempurna yang sampai kepada beliau adalah salawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada umatnya. Karena itu maka
tidak ada sholawat yang lebih sempurna darinya. Meski, nah ini komentar beliau, karena nggak enak dibaca ini. Meski sebagian orang merasa lebih pintar untuk bikin sholawat sendiri. Kan banyak itu. Orang-orang, mungkin ulama, mungkin kiai, mungkin ustadz, ngarang sholawat. Ini sholawat al-falah misalnya. Tapi tidak ada ya. Iya, jadi masing-masing pesantren kadang-kadang bikin sholawat sendiri. Sholawat pesantren X gitu. Nah ini Ibnu Qayyim, ulama yang hidup pada abad ke-14 Masehi ini menegaskan. Walaupun bermacam-macam produk lafaz sholawat dibuat oleh orang-orang itu yang mengaku pinter atau mungkin orang yang sangat terkenal gitu, maka tidak lebih mulia, tidak lebih sempurna, tidak lebih utama dibanding dengan sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Intinya, sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang biasa kita baca ketika sholat itu. Ya, ketika sholat itu pada tasyahud akhir kita mesti baca ini. Kita mesti baca sholawat Ibrahimiyah ini. Hanya redaksinya Nabi mengajarkan berbagai macam. Silakan dipilih yang mana. Semuanya pada posisi yang sama. Di kalangan ulama kontemporer namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini belum lama wafatnya. Jadi orang ini hidup di abad 21 ya. Masa-masa kita. Beliau menegaskan berikut. Wa khairu sighatin, sebaik-baik sigot. Sigot itu semacam bentuk lafaz ya, susunan kata yaqul insan fis shalah, yang diucapkan oleh seseorang dalam hal membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhtarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis salat alaiha, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, yang tadi itu yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah itu. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Sebaik-baik redaksi, sebaik-baik ya kalimat ya sholawat yang dari sekian banyak mungkin puluhan macam bacaan sholawat, sholawat yang paling utama, yang paling bagus adalah yang diajarkan Nabi itu, yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, dari komentar jumlah ulama tersebut dapat difahami bahwa sholawat yang paling utama dan sempurna adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi yang telah disebutkan dalam riwayat hadis-hadis sahih. Tadi, di antara contohnya adalah bacaan tersebut di atas yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca saat sholat pada posisi duduk tasahud akhir. Nah, mengapa saya katakan ada akhir? Karena sebagian umat Islam kalau tasahud awal tidak sampai ke yang bagian ini. Biasanya kan gitu. Yang tasahud awal, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, boleh berhenti kan gitu. Walaupun sebagian ulama lain tetap menganjurkan tasahud awal, tasahud akhir, kalau bisa ya sama-sama dengan sampai dengan innaka hamidum majid. Ya. Dalam bentuk redaksi yang berbeda-beda mengenai salat Ibrahimiyah dapat disebutkan di bawah ini. Saya akan menyampaikan sekitar 6 model bacaan sholawat Ibrahimiyah ini. Ya sekedar untuk pengenalan saja lah. Kalau ngapal kabeh ya kangelan. Ngapal siji mbumbuan kok. Nanti coba jenengan nanti hafal yang mana di antara 6 ini. Jangan-jangan enggak ada. Atau bikin sendiri yang lain gitu ya. Mari kita lihat. Nanti dicek ya masing-masing ya. Nah sekarang dari jalan Abu Hamad As-Sa'idi ini bacaannya. Nah coba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Sampai di saja wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang baca ini? Oh, enggak ada.
Saya pernah baca ini kira-kira mungkin 10 tahun ya, habis itu kembali lagi yang lainnya. Karena saya nulis buku tentang pedoman sholat menurut tuntunan Nabi. Nah, waktu itu saya mengutip hadis ini. Jadi saya sendiri harus menghafal. Masa sih nulis gak menghafal gitu. Tapi juga masih contoh yang lain. Nah, ini contoh. Yang membedakan adalah ada kata-kata wa'ala azwaji wa dzurriyyatihi. Adila ini kan tidak ada kalimat itu. Mari kita lihat. Saya nggak usah membaca artinya ya, nanti waktunya habis. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini bacanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Berhenti di situ. Tidak ada apa lagi berikutnya ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini banyak yang mirip bacaan dengan ini ya. Mungkin kalau persis betul mungkin belum ya. Tapi kalau yang persis ya alhamdulillah. Kita tetap berusaha kalau bisa semirip mungkin. Adapun kok nggak mirip-mirip ya itu namanya kemampuan hafalan kita itu terbatas. Jadi memang sebaiknya kita milih salah satu dari 6 itu yang persis itu yang mana yang bisa kita hafalkan. Nah, seperti ini kebanyakan kita banyaknya sudah. Nanti membedakan kan di sini biasanya itu. Bahkan coba kita lihat di pas kedua itu ala Ibrahim wa ala Ibrahim kan gitu. Ini enggak langsung ala ali Ibrahim. Nah, gitu bedanya. Kita lihat sekarang yang tadi hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang yang ketiga, dari jalan Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari. Wow, ini agak panjang. Allahumma sholli ala Muhammadinin nabil ummiyi. Nah, ini yang bedakan dari dua tadi. Ada kata-kata an-nabi al-ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummiyi wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Ini 2 kali. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Wa barik ala Muhammad an-nabil ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang bedakan sebelumnya adalah ada kata-kata an-nabi al-ummi. Di bagian ini tidak ada kalimat fil alamina. Yang tadi kan ada. Tapi semuanya itu sahih. Semuanya sahih. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada itu. Jadi dengan banyak contoh itu sebenarnya itu kemudahan bagi kita. Kita boleh milih yang mana yang kira-kira yang gampang dihafal itu. Ini yang ketiga dari Uqbah, dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Kata Albani hadis ini hasan. Hasan artinya bagus, masih bisa dijadikan dalil. Yang model keempat adalah dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, ini redaksinya. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ini membedakan. Ada abdika wa rasulika. Semuanya sama sebenarnya ya. Hanya yang sifat-sifatnya, cara menifatinya yang agak sedikit berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Wah, sampai di sini. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi agak pendek. Kemudian yang kelima dari jalan seorang sahabat Nabi, ini agak panjang lagi. Ini agak mirip yang pertama, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi. Nah, ada kata-kata tambah ahli baitihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama shollaita ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi
kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini ada ungkapan selain Nabi Muhammad juga ahli baitihi, ahlul bait, kemudian wa ala azwaji dan juga para istrinya, wa dzurriyyati dan keturunannya. Banyak ini yang akan kebagian doa selawat ini. Nah, kemudian diulang di bagian berikutnya itu. Ini sedikit yang membedakan. Ini hadis riwayat Ahmad. Kata Syu'aib Al-Arnaud, hadis ini juga sahih. Artinya kita boleh memakai ini. Nah, yang keenam, tadi ada 6 macam yang saya sampaikan sini. Dari jalan Abu Hurairah, agak ringkas ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ringkas banget ini. Yang mungkin belum hafal tuh, yang pendek ini aja didulukan. Kalau muatannya hampir sama. Ini kan yang kita secara umum kalimatnya kita sudah hafal. Hanya mungkin susunannya itu yang mungkin agak berbeda yang kita hafal selama ini. Jadi saya baca lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini udah hafal semua kan? Nah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini jadi didulukan semuanya Muhammad dulu. Baru berikutnya apa ini? Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Baru yang terakhir innaka Hamidum Majid tanpa fil alamina. Makanya ini menurut saya ringkas banget. Bacaan sempurna dalam pengertian sholawat Ibrahimiyah yang ringkas yang ini. Jadi Nabi dan keluarganya didulukan sebagaimana Allah telah mensolawati atau merahmati Ibrahim dan juga keluarganya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji ya, dan lagi maha mulia. Ini hadis riwayat At-Tahawi dalam Mushkil Athar. Kata Albani, hadis ini juga sahih. Jadi keenam hadis tadi itu, keenam macam bacaan sholawat tadi itu semuanya sahih berdasarkan keterangan dari beberapa ulama tadi. Nah sekarang boleh nggak kita ini baca sholawat yang termasuk ngarang-ngarang sendiri tadi itu kan ya. Nah ada yang panjang, ada yang pendek. Rupanya pada umumnya ulama membolehkan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ini kebetulan bacaan pendek yang sempurna yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi bukan sholawat Ibrahimiyah. Nggak ada Ibrahimnya. Jadi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah sebagian orang menambahi Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini baik. An-Nasa'i. Kata Albani hadis ini sahih. Nah, saya paling senang baca ini. Jadi sambil nyetir mau tadi kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, supaya agak ada senangnya maka dilakukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi untuk menghibur diri sendiri, untuk meringankan, tapi kita tetap berusaha untuk ya mengikhlaskan bacaan itu supaya Allah menerimanya. Sebab kalau hanya menyanyi, hanya membunyikan, ya nggak dapat apa-apa. Jangan asbun ya, makanya kita harus hati-hati. Ya kadang-kadang menyanyi itu kan kadang kita terbawa oleh nyanyiannya itu. Lalu lupa dengan isinya apa tadi itu. Makanya jangan heran kalau di masyarakat ada yang bacanya sholawat bagus kan. Tapi pakai lagu-lagu yang erotis. Sing ana tambane ana buntute bareng oleh.
Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi aku nggak bisa nirukan, nggak bisa. Jadi kalau mau melakukan silahkan, tapi yang sederhana. Ya, yang seperti yang saya contohkan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tasdidnya diperlama. Apa itu? Oh, nanti lagi. Ini khusus apa? Salawatnya, salam ada sendiri. Ya, ya. Itu perintah dua-duanya. Perintah baca salawat dan perintah salam. Ya, silakan nanti pakai redaksi yang lain. Nah, para sahabat itu memang sudah ngaku, ya Rasul, aku udah tahu bagaimana cara mengucap salam kepada panjenengan dan keluarga. Tapi saya belum tahu bagaimana cara membaca sholawat. Tolong dong diajari kami baca sholawat. Maka lahirlah 6 redaksi tadi itu. Termasuk ini yang ketujuh. Ini termasuk nas langsung dari Nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kalau kita membaca redaksi seperti ini, berarti masih persis seperti Nabi. Karena ada hadisnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, silakan. Nggak tahu. Mungkin banyak. Paling tidak udah kita temukan 6 itu, mau tambah lagi kita. Ya mungkin saja ada, tapi sementara berdasarkan pelacakan menemukan ini yang ketujuh tadi ya. Mungkin saja namanya hadis itu kan jutaan jumlahnya. Imam Bukhari saja itu hafal 1,5 miliar atau 500 ya maaf keliru 1,5 juta kok saya miliaran 1,5 juta. Jadi Imam Bukhari itu hafal lebih dari 1,5 juta hadis. Nah kita bisa bayangkan kalau kita sekarang menemukan 6 bisa jadi ada yang lain. Tapi kita tidak boleh menerima dulu sebelum sudah ada validasi dari ulama sahih atau tidak. Nah yang 6 tadi udah divalidasi sahih minimal hasan tadi, dan ini juga termasuk yang sahih. Nah itu tadi masih dari Nabi 7 tadi. Lah boleh nggak kita yang seperti ini lalu membaca dengan redaksi yang pokoknya intinya adalah mendoakan untuk Nabi kan gitu. Nah, rupanya ulama umumnya membolehkan. Nah, di antaranya adalah ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di buku hadis kan baca ini. Di apa itu? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keduanya masuk. Salawat masuk, salam masuk. Sallallahu salawat ya alaihi wasallama, salam. Jadi keduanya masuk. Maka kalau kita baca lengkap seperti ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Itu lagi tambahan redaksi yang lain. Nah ini. Atau dalam ceramah-ceramah biasanya para ustadz membaca Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat, salam digabungkan. Nah tapi pada malam ini topik kita hanya khusus di bacaan salawat saja. Salam udah bebas yang macam-macam tadi, termasuk kita ketemu orang mengucapkan salam seperti itu. Bagian akhir, masih berapa menit ini? Nah, bagian akhir ini agak banyak, tapi saya bersingkat. Kapan saja sebaiknya kita membaca sholawat? Jadi sholawat tadi kan yang sempurna, seperti dalam tasawuf akhir tadi itu silahkan dipilih yang mana. Atau ganti-ganti setiap hari juga boleh. Kalau nggak hafal nggak apa-apa membaca kan gitu. Nah disebutkan di sini dalam buku Tanya Jawab Agama, maka setelah dilacak dari sekian banyak hadis itu ditemukan ada 17 waktu dan tempat kita dianjurkan baca sholawat. Yang pertama sesudah azan. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah biasa nggak kita baca sholawat ketika selesai azan? Ya, jadi gini gampangnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Kita kan mengucap menirukan La ilaha illallah. Kita tambahi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah dapat kan? Jadi gitu itu ringkasnya. Tapi kalau ingin lengkap, ya sampai dengan innaka hamidum majid kan gitu. Nah, silakan kalau mau perpanjang. Yang kedua, ketika masuk masjid, yang biasa kita bacakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik kan gitu ya. Kita bisa tambahi Allahumma sholli ala Muhammad bin Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian yang ketiga, setelah membaca tasyahud dalam sholat, saya kira sudah biasa. Yang keempat, ketika sholat jenazah pada takbir kedua, ya kan? Yang kelima, permulaan dan akhir doa. Ketika kita berdoa itu sebaiknya baca sholawat di awal dan juga di akhir. Saya baca singkat saja supaya kena semua. Yang keenam, ketika memilih urusan penting. Nah ini. Jadi kalau kita ada pekerjaan penting, Allahumma sholli ala Muhammad wal Muhammad. Nah, lalu mengerjakan suatu. Yang ketujuh, di akhir bacaan kunut. Nah, kunut apa sajalah, termasuk kunut nazilah. Ya. Yang kedelapan, dari Jumat, ini satu hari. Kita dianjurkan membaca sholawat. Terserah yang mana dibaca. Bebas. Kemudian, ketika dalam khutbah, ya khotib sudah biasa membaca itu, lalu sudah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya, lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi yang dari Nabi tadi yang pendek itu. Kemudian ketika ziarah kubur, ya oke. Ketika telinga mendenging, ya kok mendenging ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Kemudian tiap-tiap mengadakan majelis ketika ada pengajian sebaiknya baca sholawat. Maka biasanya yang menceramakan mulai dengan bacaan sholawat juga. Kemudian yang ke-14 ketika kesusahan dan kegundahan. Nah ini jadi kalau kita ada keresahan itu segeralah baca sholawat. Kemudian berikutnya yang 15 pagi dan petang. Di waktu pagi, sore kita disunahkan baca itu. Lalu yang ke-16 waktu berjumpa sahabat dan ritualan. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad wal salaman. Ternyata ada hadisnya itu. Tapi hari ini saya tidak menyampaikan hadisnya, hanya intinya pokok saja. Waktunya terbatas. Dan terakhir dicatat ini adalah ketika nama Rasulullah disebut. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kayak gitu. Baik para jamaah, itu sekedar yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga memberikan pencerahan dan kita mohon kepada Allah semoga kita disenangkan, digairahkan untuk gemar membaca sholawat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.